Halo semuanya, balik lagi di Acu SW Studio karena seni itu bebas ya. Hari ini balik lagi di playlist Manusia Receh. Jadi gue sebut playlistnya Manusia Receh. Kemarin mikirin kalau mental receh kasihan juga ya. Jadi ini cerita-cerita manusia-manusia yang recehan lah ya. Nah sekarang kita mau sharing ya. Gue sih mau nge-sharing rasanya nggak punya uang gitu. Atau kita pasti pernah ngerasain waktu masa di saat kita uangnya tuh nol besar gitu. Nah gue sempat beberapa kali ngerasain uangnya tuh habis ya, atau ke zero, ke nol. Bahkan biasanya orang-orang yang pengeluh gitu gabung sama orang pengeluh lainnya gitu kan, biasanya di kantor ya, lagi ngumpul-ngumpul ngobrol ngeluh gitu misalnya, wah gila duit gua habis nih nol, terus temen lu ternyata iya sama gua juga, jadi ternyata pengeluh semua nih berkumpul di satu. Itu kalau di bahasa peribahasanya bird flocking together apa ya, bird flocking together. Jadi kalau kita ngumpul itu pasti sama circle-nya yang bikin kita nyaman. Misalnya orang kreatif biasanya gabung sama orang-orang kreatif, orang-orang pengeluh biasanya gabung sama orang-orang pengeluh. Dan jeleknya lagi kalau kita circle-nya pengeluh itu saling nasib buruk, misalnya 2 juta gitu, aneh banget sih. Nah terus emang kita harus mulai bisa nyisihin uang ya, buat nabung, buat apa sih kucing, buat nabung, buat investasi gitu. Karena uang berbentuk liquid yang bisa kita ambil kapanpun itu bahaya banget sih sebenarnya ya buat kita. Apalagi kalau kita udah biasa beli barang tuh online, pakai QRIS, transfer gitu-gitu, itu udah nggak kerasa. Mending kalau cash gitu kan kerasa. Kita misalnya punya uang 500.000 di dompet, ngeluarin 300.000, ya ketahuan gitu berkurang jadi 200.000. Tapi kalau transfer itu udah nggak kerasa banget. Bahkan ada tuh cerita temen gue yang unik-unik ya, tentang gimana sih pengalamannya mereka di masa duitnya tuh nol. Ada pertama temen gue tuh, dia punya rumah, dia punya mobil, tapi duitnya nol. Cicilan mobil, cicilan rumah sih nggak nyicil, dia dapat dari orang tuanya, tapi dia nyicil mobil. Jadi tiap gajian duitnya kepake buat hidup sama buat nyicil, habis itu jadi nol, jadi dia nggak punya tabungan kan. Nah sampai suatu titik duitnya tuh nol habis, dia anaknya sakit. Nah saat anaknya sakit dianterin ke rumah sakit, padahal dia nggak punya uang tuh. Nah itu suara tukang bakso sama suara cicak, bodo amat, itu efek. Nah itu tukang bakso. Nah habis itu dia anterin anaknya ke rumah sakit, habis itu dia nelfon orang tuanya atau kakaknya apa ya, minta pinjam duit. Saat itu dia nggak punya uang sepeser pun. Akhirnya dia ke mobilnya, pintu mobilnya dibanting, jebret, dia nangis tuh di situ. Gila, gue punya rumah, gue punya mobil, tapi anak gue sakit, gue nggak punya uang, kayak gitu. Ada juga yang ngebanting mobil, dia nggak bisa beli susu anaknya habis, tapi dia nggak punya uang sepeser pun, tuh nol.
ngebanting mobil, punya mobil tapi nggak punya uang buat beli susu. Ada juga yang baru aja tadi gue dengar ceritanya, jadi dia punya uang buat beli makan, tapi itu uangnya itu cuma bisa buat kasih makan anaknya. Akhirnya dia beli makanan buat anaknya, sedangkan dia nggak makan gitu, pura-puranya udah makan padahal dia belum makan, gara-gara dia nggak punya uang. Nah, akibat-akibat kayak gini kan bikin kita stres ya, mumet. Pokoknya kalau kita nggak punya uang nih, hidup jadi kayak berat, kepala puyeng, terus asam lambung naik, ya kan. Habis itu kesehatan pokoknya menurun deh. Biasanya orang-orang yang nggak punya duit tuh suka ngomong sendiri. Ini kayak gue nih ngomong ke lu, ini kan gue ngomong ke handphone ya, itu dia ngomong sendiri. Ini gue lagi ngomong sendiri. Terus kalau kita nggak bisa ngontrol, misalnya kita kalau di Islam kan kita bisa sholat, kita bisa berdoa. Kalau orang yang jauh-jauh dari itu mungkin-mungkinan bisa gila atau gitu. Atau lebih buruknya lagi, menurut gua gila tuh nggak buruk ya, itu punya penyakit karena dia udah nggak kuat. Yang lebih buruknya lagi, dia ngutang. Nah, dia ngutang itu dia pinjol, itu malah dari satu masalah ke bikin masalah baru. Nah, pokoknya ya teman-teman, kalau nggak punya uang itu rasanya ya, itu sangat gak menyenangkan banget. Hidup lu bakalan gusar, gundah gulana, udah kayak orang stres deh pokoknya. Nah, jadi gue sih nyaranin buat mulai-mulai nabung. Penting banget nabung ya, beli-beli investasi lah, itu penting banget. Atau jangan lu beli sesuatu karena lu pengen beli, cuma karena lu butuh. Jangan beli karena lu ego aja. Beli sepatu harus Nike yang 1 juta misalnya, nggak usah. Beli aja yang lokal Pride 200.000, Vans. Lu nggak usah mainin ego gitu. Ya lu nggak pakai jam, cowok nggak pakai jam. Nggak pernah gue pakai jam, di handphone ada jam gitu kan ya udah biarin aja ya. Kismin nggak pakai mobil lah, rumah gue di gang, ngapain pakai mobil, ribet. Mendingan nyewa Grab atau Grab car gitu kan. Ya udah, yang jelas paling parahnya lagi biasanya karena orang nggak punya duit itu, dia bakalan ngelakuin hal-hal yang tidak baik seperti merampok, mencuri, jambret, apalagi tuh yang begal gitu-gitu. Itu untuk kebutuhan hidupnya sendiri, karena dia juga nggak tahu dia harus menuhin kehidupannya tapi dengan cara yang cepat kayak gitu. Dan biasanya hal-hal yang cepat itu kan nggak benar ya. Apa kabar Bitcoin? Nggak juga, nggak cepet juga. Nah, habis itu ya udah, pikirin aja, lu jangan sampai ke nol. Gua waktu itu sempet, hal terbodoh yang gua lakukan adalah duit gua itu tinggal 500.000 ya. Duit gua tinggal 500.000. Terus gua lagi main ke Bandung tuh, jalan-jalan ke Bandung. Gua lihat mainan alien ya kan, mainannya juga udah nggak tahu kemana. Gua ngeliat mainan alien harganya 450.000. Akhirnya gue pengen banget beli kan, tapi nggak tahu beli di mana. Akhirnya gue beli tuh mainannya 450.000. Duit gue tinggal gocap 50.000 dan itu habis di perjalanan pulang. Akhirnya sebulan kesana, itu di pertengahan bulan pokoknya ya, waktu gue masih kerja pertengahan bulan, duit gue buat hidup kesana udah nggak ada. Akhirnya gue minjem ke kantor. Kan hal bodoh ya, ego, cuman pengen beli mainan alien. Kita cuman punya duit 500.000 tapi kita pengen beli hal-hal yang gak penting, yang kita mau, bukan yang kita butuh. Jadi kalau mau beli barang itu harus yang kita butuh aja. Makanan kita butuh. Kalau punya uang lebih bolehlah
lu sekali-sekali beli yang lu mau, beli mainan, beli jam, beli motor, terserah. Dan itu bahaya, dan itu susah kalau buat nahan nafsu kita buat belanja hal-hal yang nggak perlu sebenarnya ya. Ya udah, paling gitu aja untuk kisah manusia receh untuk kali ini. Nanti kita ketemu lagi di kisah-kisah yang recehan selanjutnya, yang mungkin orang hanya segelintir orang aja yang merasakan ini.